Kamis. Kemarin ngomongin soal mempersiapkan hidup. Sekarang sih saya pengen ngomong masalah ya masih soal hidup, masih soal bagaimana seharusnya. Jadi ya kayak sambungannya, ya kalau dibilang ada sambungannya, adalah sambungannya dengan yang kemarin ya. Ada hubungannya dikit lah, kayak soal menikmati hidup bersama keluarga. Jadi ketika kita jadi orang tua itu, kita punya anak, dalam arti kita punya anak ya di sini. Kita tuh memang benar-benar harus banget itu menghargai waktu. Karena ketika kita sudah berkeluarga, maka waktu kita itu bukan milik kita sendiri, tapi sebagian adalah sudah menjadi milik keluarga. Seandainya kita bekerja, seandainya masih bekerja harus kerja 8 jam, ya sudah, kita harus, itu waktu yang kita punya untuk kita, karena kita yang menjalani selama 8 jam itu. Sementara keluarga kita dan istri, anak itu juga menjalani waktu milik mereka. Tapi sebetulnya ketika kita berkeluarga, itu waktu adalah milik keluarga. Jadi begini, ketika saya sudah selesai bekerja selama 8 jam itu udahlah full begitu. Ketika kita sampai rumah, itu waktu kita sudah bukan punya kita lagi. Waktu yang kita punya itu sudah punya keluarga. Paling maksimal sekali itu setelah kita pulang itu sampai jam 10, jam 12 malam lah, itu udah maksimal sekali lah, jam 12 malam. Kan ya nggak mungkin juga tiap hari kita tidur jam 12 malam. Jadi waktu kita sampai jam 10 lah, anggap aja gitu. Demikian juga pagi harinya sebelum kita berangkat kerja, itu waktu adalah waktu milik keluarga. Jadi paling dari, misalnya kita semuanya bangun jam 5, ya udah dari jam 5 sampai setengah 8 sampai jam 8 itu waktu milik keluarga, dan kita harus sama-sama menikmati waktu itu, waktu yang sempit itu sih. Yaitu makanya nyambung, kalau mau disambungkan dengan yang kemarin itu akhirnya ya nyambung. Seandainya kita mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin, maka waktu yang kita punya dengan keluarga itu lebih panjang, lebih banyak. Karena motor apa sih itu? Motornya suaranya kenceng tapi larinya nggak ada. Kayak waktu untuk ketika anak-anak masih kecil, masih balita, sebelum sekolah gitu, itu waktunya tuh singkat sekali sebetulnya, dari bayi.
dari bayi sampai nanti dia sekolah itu tuh kalau nggak ikut ini ya PAUD atau apalah, maksudnya anak ini emang nggak ada kegiatan di luar lah. Kita cuma punya waktu itu bisa dibagi, bisa sampai usia 5 tahun itu masih nempel. Begitu sudah di SD itu masih nempel ke kita, tapi mereka sudah punya pemikiran sendiri, mereka sudah mulai mengenal dunianya mereka sendiri, terutama setelah ini ya, bukan awal-awal SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, enggak. Biasanya mulai itu sudah mulai kelas 4 SD itu udah mulai lah. Dan itu waktu yang nggak lama, apalagi masa balita sebelum 5 tahun. Waduh, 5 tahun itu tuh cepat sekali. Dia masih minta gendong, minta disuapin. Ya udah, jalani aja, karena waktu-waktu itu nggak mungkin bisa diulang. Waktu-waktu masa kecil anak itu kita tidak bisa mengulang. Termasuk kita dulu, kita juga nggak bisa kok mengulang masa kecil kita. Nggak bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa. Makanya hargailah waktu yang ada. Dengan pemahaman itu, ketika kita sudah berkeluarga, kita punya anak, punya istri, maka waktu itu bukan 100% milik kita. Pun sebelum kita menikah pun sebetulnya waktu juga bukan milik kita, tapi kita semua kan punya keluarga, yaitu waktu itu milik keluarga lah sama-sama. Kalau kita bisa menghargai waktu, kita akan menghargai hidup. Kita akhirnya akan menghargai hidup. Bagaimana seharusnya hidup bersama keluarga, untuk diri sendiri gitu. Karena kita sendiri kan juga nggak tahu batas waktu kita kapan, itu kita nggak pernah tahu. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu dan waktu kita habis, ya sudah habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah selesai. Ketika anak udah mulai SMP itu mereka juga sudah, terutama cowok kali ya, terutama cowok sih. Kalau cewek saya nggak tahu karena saya bukan cewek juga sih. Kalau cowok itu mereka itu sudah punya lah, mereka itu dunia sendiri. Akhirnya yang awalnya itu masih maulah jalan-jalan sama kita, mereka mulai punya teman di luar, mereka pergi bersama teman-temannya. Itu terjadi lah, karena semua orang mengalami itu lah. Walaupun beda-beda ya, ada yang memang sampai anak-anak dewasa itu tuh masih nempel ke kita, itu juga banyak. Tapi maksudnya dalam arti nempel itu bukan dalam arti negatif ya, ketergantungan itu bukan, tapi mereka itu masih merasa nyaman dengan orang tua. Jadi ketika jalan bareng itu mereka itu lebih nyaman dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik. Itu mereka merasa lebih nyaman dibanding ya memang itu sesuatu yang luar biasa sih. Walaupun ya kalau sudah dewasa juga jangan terlalu seperti itu juga, karena mereka harus berkembang, mereka harus tahu dunia luar, mereka harus bersosialisasi, bagaimana harus menempatkan diri. Dari situ anak-anak itu bisa belajar bagaimana mengendalikan diri.
bagaimana merespon atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena respon itu penting sekali. Bagaimana kita merespon sesuatu itu penting sekali. Ketika kita bisa merespon dengan baik, dengan tepat, hidup itu akan terasa lebih nyaman, lebih tenang. Semua itu proses belajar. Dari mana? Ya, dari menghargai waktu. Menghargai waktu yang sempit, yang pendek, itulah. Itu besok kalau sudah besar tahu bagaimana. Kalau sekarang belum tahu ya nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak apa-apa, bukan dalam arti terus ya udahlah biarin enggak, tapi paling nggak bisa diambil lah. Jalannya itu harusnya seperti apa, harus bagaimana. Itu penting sekali. Oke, gitu. Kalau besok kalau besok ada yang perlu saya sampaikan lagi akan saya sampaikan lagi. Tapi sementara ini cukup dulu lah ya. Mana ini? Oke. Oke. Selamat malam.